Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nirmawana dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam blog Basic Mechanism of Disease, dalam modul biara ini, ada skenario yaitu anak laki-laki 7 tahun dibawa ke puskesmas Giring Kanaya karena sering mengeluh sakit perut, terutama sakit paru pusat. Pernah muntah dan berak encer dan sedikit-sedikit. Penderita tidak nyenyak tidur, sering gatal di daerah anus, kurang nafsu makan, berat badannya 13 kilo dan suhunya itu 36 derajat Celcius. Skenario ini mengarah ke enterobiasis, yaitu ada beberapa poin yang akan dijelaskan, jenis etiologi sampai penata laksanaannya. Informasi lain yang didapatkan yaitu berat badannya 13 kilo dan suhunya 36 derajat Celcius, riwayat penyakit dan pemeriksaan sebelumnya itu tidak ada. Apa itu enterobiasis? Enterobiasis adalah infeksi parasit yang disebabkan Enterobius vermicularis dan merupakan infeksi yang sering terjadi dalam suatu keluarga atau pada orang yang tinggal dalam suatu rumah. Enterobius vermicularis juga menjadi penyebab tersering kecacingan pada anak-anak di negara berkembang. Enterobius vermicularis merupakan cacing yang berukuran kecil seperti benang dan berwarna putih. Dia biasa di cecum, appendix, ileum, dan kolon aksennya. Etiologinya itu karena cacing Enterobius vermicularis atau nama lainnya Oxyris vermicularis atau cacing kremi, pinworm, pitworm, atau pitworm. Prevalensinya itu biasanya cacing ini tinggal di seluruh dunia, terutama di daerah yang beriklim dingin dan sedang. Infeksi terjadi pada semua usia dan prevalensi tertinggi itu usia 5-14 tahun, terutama terjadi di tempat anak tinggal, bermain, dan tidur bersama-sama. Ini menunjukkan angka prevalensinya yaitu berkisar 43,4% dari seluruh populasi anak, dan prevalensi tertinggi pada kelompok usia 5-14 tahun itu 53,4%. Faktor resikonya itu faktor lingkungan. Ini mungkin karena kebersihan lingkungannya, orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, terus bagaimana fasilitas-fasilitas atau apa yang ada dalam sebuah lingkungan itu. Sosial ekonomi ini biasanya terjadi pada sosial ekonomi yang rendah karena faktor pendapatannya juga rendah dan biasanya yang dimakan juga kurang mengandung gizi dan biasanya terkontaminasi. Pendidikan juga biasa pendidikan pada orang pendidikannya rendah ini karena kurang pengetahuannya tentang infeksi dari cacing dan cara penanganannya. Faktor keluarga, ini keluarga juga mungkin kurang tahu sehingga penanganannya itu dia tidak memberikan penanganan yang baik. Faktor perilaku hidup sehat, sama juga tadi faktor keluarga. Apakah faktor keluarga ini karena dia perilaku hidup sehatnya yang kurang, personal hygiene-nya juga yang kurang, atau PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya. Siklus hidupnya itu dia ada orang yang terkontaminasi cacing dewasa dalam cecum dan kolon. Biasanya cacing betina bertelur dan berada di perianal. Telur ini akan menetas di retrofleksi dan melekat pada perianal. Biasanya orang-orang yang sudah terinfeksi menggaruk-garuk daerah anusnya dan memegang sesuatu atau memegang makanan atau makan tanpa mencuci tangan, itu biasa dia terkontaminasi atau mengkontaminasi ke orang lain. Bisa juga dia
di tempat tidur, tempat di mana orang yang terkontaminasi ini tidur, dan biasanya debunya ini ada telur cacingnya dan bisa menginfeksi ke keluarga lain atau bisa melekat pada baju dan menginfeksi orang lain atau keluarga yang ada di sekitar sehingga terjadi infeksi. Atau bisa juga karena dia retroinfeksi, di mana telur yang berada di retro ini akan menetas dan larvanya akan masuk kembali ke dalam sekum dan kolon. Gejala klinisnya iritasi di sekitar anus, perianal, dan vagina, biasanya karena dia bermigrasi, sehingga akan terjadi iritasi saat sering digaruk. Anak akan menggaruk kulit di sekitar anus, jadi karena luka yang terbentuk oleh bekas garukan, maka bakteri sekunder bisa masuk dan menginfeksi. Perasaan gatal sering terjadi pada malam hari sehingga bisa terganggu tidurnya. Anak akan menjadi lemas karena mungkin dia kurang tidur atau karena menggaruknya itu. Tidur tidak pulas dan mimpi yang menakutkan, biasanya karena dia terlalu gatal atau terlalu jadi sehingga dia akan menyebabkan nightmare atau mimpi buruk, sehingga juga menyebabkan kelopak matanya itu menjadi lebih gelap. Diagnosisnya itu ditanyakan di sini anamnesis sejak kapan terjadi diare, frekuensinya, konsistensi diarenya, apakah dia encer, berlendir, apakah ada darah, sejak kapan mulai muntah, bagaimana frekuensi muntahnya, apakah dia menyemprot, apakah dia berwarna kuning, riwayat kebiasaan, apakah pasien memiliki kebiasaan makan makanan tertentu, apakah diare timbul setelah mengkonsumsi makanan tertentu, riwayat pengobatannya, apakah pernah berobat sebelumnya, jika pernah obat apa yang diminum, apakah ada perbaikan, dan riwayat keluarga mengalami gejala, apakah ada keluarga yang mengalami gejala yang sama. Pemeriksaan fisik, inspeksi, mata cekung, palpasi, turgor menurun, perfusi hipertimpani dan auskultasinya itu didapatkan secara baik. Pemeriksaan penunjang di sini ada 2 anal swab, ditemukan telur pada swab yang diletakkan di daerah perianal, atau pemeriksaan tinja adanya telur cacing atau cacing dewasa di dalam tinja. Tata laksana, ini tata laksananya itu bisa keberhasilannya bisa sampai lebih dari 90%. Bisa digunakan albendazol 100 mg per oral dosis tunggal. Albendazol diberikan dengan dosis 400 mg per oral tunggal pada anak lebih dari 2 tahun dan anak yang kurang dari 2 tahun diberikan 100 mg. Albendazol adalah obat cacing yang spektrum luas. Yang terakhir adalah parenteral pamoate, dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Untuk edukasinya, rajin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan setelah melakukan aktivitas. Kuku jari tetap pendek, jadi di sini diedukasi orang tuanya untuk memperhatikan kuku dari anaknya karena cacing-cacing biasa bisa masuk ke situ saat menggaruk atau memegang sesuatu. Hindari menggaruk di daerah anus, jadi ini juga orang tua perlu diberikan edukasi. Saat terinfeksi, pastikan mengganti spray bagi sehari-hari. Cuci pakaian dengan air panas, jadi air panas ini bisa membunuh telur-telur yang ada di dalam spray dan pakaian. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.